Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan materi hukum bisnis hari ini kita akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berarti suatu alternatif yang diambil oleh para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur di luar pengadilan atau non-litigasi. Nah, kita masuk kepada pengertian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan konsiliasi. Lalu pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dikatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengkesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, berarti niatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi tersebut guna mendapatkan manfaat atau keputusan yang bersifat memuaskan atau win-win solution bagi para pihak. Nah, berarti sasaran utamanya adalah perdamaian. Lalu kita masuk pada dasar hukum dari alternatif penyelesaian sengketa. Itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu ruang lingkup dari alternatif penyelesaian sengketa. Maksud ruang lingkup di sini adalah berbagai macam sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sebenarnya ada banyak dari berbagai bidang. Saya ambil contoh dari berbagai bidang perdagangan, yaitu ada masalah perbankan, penanaman modal, hak kekayaan intelektual seperti materi sebelumnya, perniagaan, dan keuangan. Nah, ini beberapa contoh dari sekian banyak masalah atau sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi. Lalu kita masuk kepada keunggulan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sebelum kita masuk kepada keunggulannya ini, kenapa ada alternatif penyelesaian sengketa atau lebih diminati oleh para pihak yang bersengketa tersebut, karena adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak lepas juga karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan resmi pada umumnya memakan waktu yang lama. Seperti yang kita tahu bahwa pengadilan pada umumnya itu membutuhkan biaya yang lebih besar karena faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan terlalu berbelit-belit. Nah, bahkan bisa dilihat pada suatu kasus perdata saja dapat dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sengketa sampai pada putusan hakim dibacakan. Tidak hanya itu saja, pengadilan pun belum tentu memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa, sehingga mereka juga mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Nah, inilah yang membuat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi lebih diminati oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ini ada beberapa keunggulan dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, lebih cepat.
lebih cepat, lalu lebih efisien, tidak memakan waktu yang lama. Win-win solution, adanya upaya perdamaian yang lebih baik untuk para pihak, atau solusi yang dapat membuat para pihak lebih menerimanya. Lalu lebih murah, bersifat rahasia karena putusan atau putusan dari alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase ini dirahasiakan, dan proses persidangannya juga tertutup untuk umum. Lalu keputusannya bersifat final dan mengikat, artinya putusan dari alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu kita masuk kepada bentuk-bentuk penyelesaian dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah dengan cara negosiasi. Nah, negosiasi ini bentuk penyelesaian yang paling sederhana, yaitu dengan cara untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah secara langsung antar pihak-pihak yang bersengketa dan hasilnya diterima oleh para pihak tersebut, yaitu dapat dikatakan negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal antara para pihak yang bersengketa, lalu menyetujui hasil dari musyawarah tersebut, dan hasil tersebut dijadikan suatu putusan bagi para pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua, kita masuk kepada mediasi. Nah, mediasi ini yang pertama yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau dapat kita sebut sebagai mediator ya, yang tidak memiliki kewenangan atau mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, mediator selaku pihak ketiga yang memberikan solusi atau masukan guna mempercepat penyelesaian permasalahan. Dan dapat dikatakan bahwa proses penyelesaian di mediasi ini, proses penyelesaian sengketanya melalui perundingan. Jadi para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu keputusan bersifat memaksa pada sebuah penyelesaian, tetapi hanya mencari alternatif atau mengajukan suatu anjuran untuk cara penyelesaian sengketa tersebut terhadap para pihak. Berarti bukan mediator yang memutuskan keputusannya, tetapi para pihaklah yang memutuskan penyelesaiannya sengketanya seperti apa. Nah, lalu kita masuk kepada konsiliasi. Nah, konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, kita mengingat terdapat keterlibatan pihak yang ketiga yang netral atau disebut konsiliator. Namun konsiliator memiliki kewenangan yang lebih besar dari mediator. Nah, konsiliator pada umumnya dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak yang memutuskan sengketa. Nah, terakhir kita masuk kepada arbitrase. Nah, arbitrase ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. Nah, berbeda dengan mediasi negosiasi tadi, bahwa kewenangan pengambilan keputusan tersebut diserahkan kepada arbiter. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu terdapat bagaimana cara pengajuan permohonan, eksekusi terhadap putusan dan segala macam itu lengkap diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Lalu, keefektifan penggunaan arbitrase. Yang pertama, satu, karena keputusan yang bersifat final atau mengikat. Dua, hasil putusan arbitrase dapat dipertanggungjawabkan dan kerahasiaannya terjamin karena proses pemeriksaan putusan tidak terbuka untuk umum. Seperti yang kita bahas tadi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase itu melalui 3 tahap sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pemeriksaan tersebut pertama, persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan oleh permohonan, jawaban tuntutan oleh termohon, perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. Lalu tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalan sidang pemeriksaan perkara mulai dari pemeriksaan peristiwa awalnya sampai dengan putusan oleh arbiter pada sengketa tersebut. Lalu tahap pelaksanaan, artinya tahap untuk merealisasikan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Nah, inilah beberapa tahap dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Itulah beberapa poin penting mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi di luar pengadilan yang saya berikan pada materi perkuliahan hukum bisnis hari ini. Nah, untuk saudara atau saudari yang ingin lebih mengenal tentang alternatif penyelesaian sengketa, itu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 pada prinsipnya itu mengenai tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, serta dapat mencari apa saja keunggulan dan kelemahan dari alternatif penyelesaian sengketa ini. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.